Pak, mohon Ya, maaf Pak, di e-learning pun juga belum bisa absen Pak. kalau kenapa? Harusnya sudah ini posisinya aktif kok. Kalau di e-learningnya tuh ada tulisan not available Pak kalau mau pencet yang absensi. Harusnya bisa. Yang lain bisa. Soalnya saya sengaja untuk mata kuliah ini kan udah saya absenin kalau gitu biar cepat ya. Ntar minggu depan kita ini kan. Oke. Udah ya. Udah di absen ya. Siapa puas? Siapa lagi? Baik, terima kasih Pak. Silvi, Pak. Oke, sebentar. Ya. Oke ya. Udah. Ada lagi? Denny, ada Denny? Saya Pak juga belum bisa. Denny. Terus Dapa? Nggak ada ya. Gilang? Gilang ada? Sidik? Zahra Aulia? Zahra Indah sama Kurel Rahmarizki ada? Belum ada. Oke. Ya. Ya, kita mulai ya. Jadi hari ini ya, minggu lalu kan saya minta kalian mencoba memahami dari memahami dari yang di apa istilahnya dari videonya Pak Mumu ya. Nah, nampaknya masih belum paham ya karena memang apa itu ya ada tes praktikumnya ya. Nah, hari ini saya meminta Pak Galan ya, karena sudah jelas kalian bisa kan selesai ini kalian data insarnya ya pemetaan masing-masing ada apa yang saya jelas nggak? Jelas ya? Maaf Pak, agak putus-putus tadi Pak. Oke, sekarang masih putus-putus sedikit Pak. oke. Di yang lain gimana? Semuanya jelas. Iya Pak, agak putus-putus juga Pak Diosa. Saat ini seminggu nih saya nggak pakai ruangan. Saya cek, tapi oke. Tapi kemarin bagus ya, nggak tahu kenapa. Oke. Nah, jadi output seperti saya terangkan di kuliah pertama bahwa kita akan menggunakan
case based learning ya. Jadi hasil akhir dari kalian itu adalah tidak berupa tidak akan ada ujian akhir, tetapi dalam bentuk paper atau poster nanti ya, poster mengenai potensi subsiden di masing-masing pemetaan, di lokasi pemetaan. Jadi proses ini nanti hari ini kita mulai dari mengambil data instarnya ya. Nanti Galan akan menjelaskan ya bagaimana cara mengambil data instar sampai memotongnya ya, memotong untuk lokasi pemetaan kalian. Nah, tapi ada beberapa yang tidak menggunakan coupling pemetaannya ya, seperti Ryan kan akan tidak menggunakan coupling pemetaannya, makanya kemudian Ryan mengambil area yang daerah pengabdian ya. Jadi kan kita punya pengabdian di daerah Muara II, dari Muara II sampai Tanjung Kurung. Nah itu Ryan ngambil di situ ya. Ryan mengambil di situ, kemudian menuliskan menjadi paper ya. Karena saya hari Senin lalu kan, minggu lalu bareng Pak WD1 kita dari Jogja terus ke Karangsambung. Salah satu pesan Pak WD1 adalah kalau bisa nih mahasiswa geologi ada yang ikut APOER ya. Ya, karena APOER ya, tapi sebetulnya saya sendiri mengharapkan 2019 ini tidak ke APOER sih sebetulnya. Ya, tetapi karena kita punya pengabdian ya, jadi pengabdian itu memang biasanya kita arahkan ke APOER. Jadi ada 2 paper nanti yang akan submit ke APOER, satu yang dari aspek ini, di INSAR ini, satu lagi agak jauh itu terkait dengan participatory research asset analysis ya, itu yang kemarin tim pengabdian meminta Rose menuliskan itu. Nah, untuk yang saya nggak tahu ada lagi nggak yang di luar coupling pemetaannya ya, saya nggak tahu nih. Nah, kenapa? Artinya gini, yang lain menggunakan daerah pemetaannya ya. Proses nanti begini, setelah kalian hari ini mendownload instarnya, nanti di minggu berikutnya saya akan jelaskan mengenai teknik exploration untuk geoteknik ya. Nah, dari situ kalian akan menjelaskan, jadi saya jelaskan setengah jam mengenai proses geoteknik, kemudian kalian menuliskan report peta lintasan kalian. Kalian kan melakukan pengamatan kan, pemetaan geologi kan. Nanti dapatlah di peta lintasan, dibuat resumenya ya, tentang peta lintasan. Jadi hasilnya dari minggu ketiga, 1, 2, 3, 4 itu, saya berharap yang ikut kuliah geoteknik peta lintasannya selesai. Ya, peta lintasan pemetaannya selesai ya. Paham kan? Paham ya. Karena itu selesai di situ, makanya kenapa tahun kemarin yang ambil geotek pemetaannya duluan ya segala ya. Ya karena selama kuliah menggunakan daerah pemetaannya, kemudian karena setelah itu nanti akan digunakan terus ya, nanti Galan akan menjelaskan bagaimana sampai di satu jadi. Jadi peta geologinya itu diambil karena kemarin misalkan TA-nya Galan itu di Jambi, dia harus juga membuat peta geologi sebelum membuat peta dinsar di papernya. Nah, sementara kan kalian sudah melakukan pemetaan geologi ya, pemetaan geologi, kemudian dilakukan hal-hal seperti itu ya, dilakukan dengan proses yang sama sehingga nanti sama geomorfologi, pertama lintasan, kedua geomorfologi, nanti kalau mau ke slope stability bisa diambil dari morfometrinya, ya. Terus juga dokumen pertama kan juga sudah saya jelaskan bahwa ketika kita bicara slope stability tidak lagi menggunakan klasifikasi tanah, latosol, andosol itu tidak lagi kita gunakan, tapi kita menggunakan USGS ya. Itu poin tersebut yang bisa kita gunakan. Nah di poin ini semua nanti produknya adalah subsiden ya. Jadi secara teori subsiden itu kan yang kalian lihat ya, itu adalah dari proses compressibility. Tetapi kita tidak melihat ya, dalam hal ini ya, kita tidak. Jadi
prosesnya ya, penjawabnya kita tidak tahu ya, apakah memang akibat dari pemompaan misalkan, tapi poinnya adalah subsiden itu adalah akibat dari adanya air yang keluar. Definisi keluar ini tidak harus ke atas, bisa ke samping dan ke tempat lain ya. Nah, proses sekarang ini kan kalian nanti membandingkan apakah dia alami si subsidennya atau memang dia akibat dari ada proses yang lain ya. Jadi konsolidasi compatibility kemudian jadi subsiden. Tidak kita lihat, tetapi kita menggunakan citra, kita melihat poin-poin yang ada di situ ya. Nah, nanti untuk yang ada di kota misalkan itu subsidinya bisa kelihatan ya. Tapi kalau untuk yang tempat kalian bukan di kota, maka otomatis itu adalah subsidinya memang subsiden yang alami ya. Nah, proses alami ini nanti akan dibahas di beberapa paper yang nanti akan kalian lanjutkan. Oke ya, itu pengantarnya. Jadi saya sudah simpan di assignment-nya di sampai nanti malam jam 12. Nanti Galan akan menjelaskan cara membuatnya, cara memotongnya. Nanti hasilnya itu semua kalian upload sebagai tugas hari ini. Jadi kita pastikan bahwa kalian sudah memotong insarnya di daerah pemetaan masing-masing, atau Pak saya mau tempat lain misalkan, silakan saja. Tetapi poinnya kenapa di daerah pemetaan, harapannya tadi, jadi kalian bisa melakukan identifikasi, at least pada saat nanti perlu itu bisa didapatkan. Itu pengantar dari saya, dan nanti saya persilahkan Galan ya untuk mulai mendiskusikan ya. Saya sendiri 2015 ada kuliah persiapan UI Green Metric, besok mulai 17 universitas. Ini kebagian buat video dengan teman-teman di Undip. Oke, itu ada yang tanyakan dulu ya. Nah, ini rekamannya nanti ada seperti biasa setelah nanti Galan selesai. Ya silakan aja ditanya apapun gitu ya. Nanti kan cara motongnya mungkin teorinya dulu seperti apa. Tapi poinnya itu kalian bisa mendapatkan insarnya ya. Proses bagaimana, sudah nonton juga kan video Pak Mumu ya, itu yang kuliah awal. Jadi saya jelaskan juga Galan itu membuat TA-nya itu setelah kuliah tamu itu. Nah, diturunkan di hasilnya seperti ini, dan kita akan teruskan ya. Jadi untuk yang Muara 2 kemarin di Karangsambung saya sudah diskusi dengan teman saya juga ngomong Karangsambung, kalian tidak ke Karangsambung, jadi mungkin agak sulit terbayangkan. Karangsambung itu sekarang menjadi kawasan cagar alam geologi, di mana setiap singkapan itu ada penjelasannya, ada kotaknya ya, KCAG, terus ada jenis-jenis. Kalau KCAG maka tanahnya dibeli oleh LIPI, dan itu tidak bisa masyarakat hanya menggunakan. Jadi ada beberapa singkapan seperti misalkan Watu Kelir, ya, itu yang di situ ada lapa bantal berintrusi sampai serpentinit, itu bukitnya dibeli oleh LIPI. Jadi masyarakat memang tidak boleh lagi menambang ya. Nah, kemarin kita ajak Pak WD1 ke sana. Nah, kita punya beberapa lokasi di sana di kalian ke Tanjung Kurung nggak sih? Nggak juga ya? Nggak juga ya? Ya, saya sama Hanif pernah, Pak. Hah? Oh iya, ya itu sama Hanif pernah ke sana ya, batu yang Pak kemarin buat video itu ya? Iya, Pak. Nah, di sana kan ada beberapa lokasi yang mau kita protect ya. Nah, itu kan tentu harus dibeli oleh kalau kita bersama dengan WD1, untuk berat untuk beli. Kalau gitu yang kita komunikasi dengan Pemda. Nah, poin itu yang mau kita kembangkan. Makanya tugasnya Ryan tuh melanjutkan apa yang dibuat. Jadi tahun lalu di pengembangan itu ada Fadil, ada 4 orang mahasiswa bimbingan. 2 saya, 2 Bu Wiwi, itu memetakan daerah Tanjung Kurung. Nah, tahun ini karena kalian tidak bisa masuk ke situ, ya, maka kalian kan semua di luar Sumatera ya, di luar Sumatera. Tetapi Tanjung Kurung adalah part dari rencana ke depan PSTG buat laboratorium alam. Ya. Jadi kalau Unpad punya Bantarujek, punya Geopark Hiltu, kalau Geopark Hiltu memang jadi KCAG ya. Ada beberapa kawasan yang kawasan cagar alam biologi, itu yang dibeli oleh Pemprov Jawa Barat ya. Kalau Bantarujek itu memang lapangannya Unpad, tetapi masih berupa bebas ya.
Atau UGM dan UPN punya Bayat, Akprin punya apa tuh? Akprin punya Kulon Progo, Akprin sama saya punya Kulon Progo ya. Jadi itu kawasan-kawasan yang untuk kuliah lapangan nanti kita akan buat seperti itu. Nah, itu kira-kira. Makanya saya minta tadi kemarin sore ya Rehan melakukan itu untuk dan Rose untuk menuliskan paper. Jadi kita mulai ekspor Tanjung Kurung ya, Muara II dan Tanjung Kurung sebagai misalnya dulu kita suka ke Tekana, tetapi ternyata di Tekana jadi komersil ya, kemarin saya juga sudah saya jelaskan. Jadi kalau zaman saya dulu berapa ya, saya bawa angkatan 2097, angkatan 97 teknik sipil sama 98 kebalik ya, pokoknya ke Tekana di situ, itu kita bisa masuk dengan bebas. Tapi kemarin 2013 itu setiap daerah kebun kopi yang dilewati harus bayar. Karena masyarakat itu merasa kalian tinggal di camp di Muara II, sementara mereka cuma kita lewatin, mereka tidak menerima manfaat apapun gitu ya. Jadi sama, dianggapnya mahasiswa itu berwisata sehingga harus membayar uang masuk gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, itu kan berarti kan harus ada pembayaran masyarakat. Saya sudah dan Pak Steve juga sudah komunikasi dengan beberapa, kita sudah punya satu akses ke petani kopi yang dia sebetulnya bukan petani juga, tapi dia lebih kepada buyer ya, membeli kopinya itu. Nah, nanti masyarakat dan itu ada jaminan kopinya itu dibeli. Kita tidak membeli kopinya mereka, tapi kita bantu promote kopi mereka lewat cara. Kita sudah akan mulai di tahun ini, tapi tentu saja dengan pasal tertentu ya, karena biasanya masyarakat kan jual kopi asal jual kopi. Nah, itu ada aktiviti yang sedang kita lakukan di sana untuk membuat Muara II sebagai tempat lapangan. Kita nanti sampai ke Lengkiti. Memang paling ideal itu untuk sedimen itu di Lengkiti, bagus sekali itu untuk arealnya. Kemudian kita juga beberapa sedimen itu agak jauh, dan sebetulnya Lengkiti Garba itu nggak jauh, cuma nggak ada jalan itu aja. Jadi kalau kalian dari Garba mau ke Lengkiti mesti lewat Batu Raja, kira-kira gitu. Padahal itu kehalang, bukan cuma ya kehalang dari Bukit Garba. Kira-kira itulah, itu nanti akan sedang kita catat. Tapi untuk sekarang saya sampaikan, saya sampaikan tadi target kalian ada belajar menulis ya nanti beberapa paper, karena tahun ini ada 2 paper kakak kelas kalian yang masuk di JIGET di Cinta 2. Satu Rina, satu lagi Gusti. Artinya 2019 ya harus lebih bagus lagi dong. 2016 Avoer. 2017 Avoer dan Jurnal. 2018 Jurnal Sin. 2017 Jurnal Sinta 6. Satu masuk buletin geologi, satu masuk buletin geologi ITB, yang susah juga nulisnya. Ada satu juga masuk jurnalnya Unpad, 1 orang atau 2 orang, Kori dan seterusnya 2019. Masa 2019 balik ke Avoer, kira-kira gitu ya. Karena kita harus buat meningkatkan kualitas riset kita ya. Harus makin banyak lagi yang diakui ya, kira-kira. Ya kita jumlahnya sedikit, makanya seperti yang tadi bekerja sama ya. Nah, nanti dari yang sampaikan tadi akan banyak hal yang bisa kita develop ya. Jadi kalau Galan untuk subsiden, kalau Hadel yang dibuat teknologi itu adalah untuk THR ya. Jadi bagaimana dia menggunakan dan seterusnya. Itu nanti kita coba lagi untuk yang mau air tanah bisa menggunakan itu sebelum melakukan uji pompa dan sebagainya. Kira-kira itu ya. Oke. Saya persilahkan Galan, dan ini hostnya juga akan saya pindah ke Galan ya. Oke. Bentar. Oke, jadi nanti rekamannya ada di cloud. Setelah itu, setelah cloud selesai akan dibuka. Oke ya, jangan yang belum absen siapa sebelum saya live? Udah semua ya? Yang hadir udah absen semua ya? Maaf Pak, saya belum bisa. Oh, Denny, oke. Yang lain? Saya absenkan Denny dulu. Denny udah saya absenkan kok. Tadi kan sudah bilang Pak, nah tapi di kaminya tuh belum bisa dibuka gitu loh Pak. Iya, ini saya absenkan dulu aja. Ini ada masalah, mesti saya benerin dulu. Oh. Tapi kamu udah terabsen siapa?
Yang belum absen hari ini saya lihat ini ya. Ini absen hari ini, Julian ada? Nggak ada. Sidik? Nggak ada juga kan? Zahra Aulia? Ini saya lihat juga belum pernah login. Ini juga sama nih, Prasetyo Handi. Ini Yoga Hernandez, tadi nanya kuliah tapi juga belum masuk. Andika Marcelo juga nggak ada. Zahra Belinda, kemana Zabel biasanya rajin? Juga nggak ada. Kurnia Rahmadi Rizky juga nggak ada ya? Nggak ada. Yang lain udah kan? Ini artinya sudah di absen ini. Terus Denny Tawab udah, Ulfa udah, Rose udah, Yosa udah. Udah kan nggak ada lagi? Ya. Oke ya. Oke, silahkan Galan ya. Silahkan dilanjut ya. Kira-kira begitu ya. Ya. Saya izin lab ya, ada apa persiapan macam-macam. Biar Galan juga nggak ini agak, kalau udah saya mungkin agak ragu-ragu dia membenarkannya. Kalau sekarang kalian diskusi, tapi poinnya kalian ya harus bisa download insarnya ya. Itu nggak semudah itu apa Ferguson katanya ya. Ada beberapa hal yang perlu ya namanya juga kita ya nanti tanya Galan lah. Tapi poinnya harus dapat itu ya, harus dapat poin. Nah ini nanti juga oke. Nanti juga kuliah berikutnya lah di geoinformatika, karena juga ada asisten geoinformatika ya. Oke, ya. Jadi mereka kemarin buat peta banyak yang tersesat di Karang Sambung. Oke, ya silahkan dilanjut. Ya, mangga. Sehat semua ya. Oke, ya. Baik Pak. Baik kelas Abang ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya, dan semoga cepat kolokium. Amin. Jadi hari ini kelas abang yang ngisi. Jadi karena tadi udah disuruh Pak Budi untuk perkenalan namanya Insar. Jadi langsung mungkin bisa disiapin laptop dan semuanya. Nggak usah pakai bahasa Indonesia lah. Nah, jadi langsung pertama tuh INSAR. Jadi kalau dari dasarnya tuh INSAR tuh sebuah teknologi remote sensing atau penginderaan jarak jauh yang menggunakan radar, memanfaatkan radar. Jadi metode pencitraan INSAR ini dapat diterapkan pada satelit yang digunakan satu antena dengan melakukan pencitraan dengan melintas lebih dari sekali pada waktu yang berbeda. Jadi bisa lihat di gambar ini, di zoom. Jadi INSAR ini memanfaatkan dari data satelit. Dari satelit itu dia memancarkan gelombang ke dalam permukaan tanah. Di permukaan tanah itu dari gelombang itu bisa untuk mendeteksi seperti ketinggian, struktur geologi maupun bencana-bencana geologi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan dari INSAR. Kegunaan dari INSAR ini pertama itu untuk mengetahui topografi, memonitoring wilayah land subsidence atau penurunan muka tanah. Yang ketiga yaitu wilayah longsor, potensi air tanah, deformasi, wilayah banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, potensi tsunami, wilayah es, dan struktur geologi. Jadi INSAR ini bisa jadi bahan referensi untuk kalian yang mau TA-nya remote sensing atau penginderaan jauh tuh bisa, karena Pak Budi udah ngebolehin, dan dari kakak tingkat kalian juga ada satu orang yang udah pakai metode ini. Jadi ini bisa jadi apa referensi lah untuk yang mau TA remote sensing. Ini merupakan contoh dari penggunaannya. Bisa dilihat ini peta jalur aliran lahar dan lava Gunung Semeru. Jadi yang oranye ini itu tuh hasil dari pengolahan INSAR-nya. Itu bisa dilihat hasilnya itu ketinggian height-nya 36 dan low-nya 40. Berapa tuh? 11,40. Nah, kemudian
Ini untuk software penggunaan Insar. Nah, karena kan tadi kata Pak Budi malam ini untuk deadline report pemotongan data Insar-nya, dan data Insar-nya besar, jadi silakan bisa di-download softwarenya dari sekarang dan datanya. Mungkin nanti Bang jelasin. Jadi ini untuk software Insar. Software Insar ini namanya tuh Snap atau Sentinel Application Platform. Dan ini size-nya agak besar. Jadi mungkin boleh ini link download-nya bisa di-download dari sekarang. Bentar. Nggak bisa ya. Nanti Bang kasih. Mungkin bisa langsung di Google diketik download Snap Sentinel Application Platform, nanti langsung keluar tuh. Terus selanjutnya, nah ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu data Insar. Jadi untuk data Insar ini bisa di-download di ASF Alaska Edu. Ini bisa diikutin ya, mungkin Abang bakal langsung meraktekin tutorialnya. Karena ini kita tuh harus punya dua data dengan tanggal yang berbeda, dari misalnya untuk membandingkan dua citra tersebut. Misalnya kita ngambil data tahun Januari dan data selanjutnya itu harus Desember. Jadi satu tahun itu ada dua data yang berbeda. Mungkin bisa langsung di-download, itu linknya di Zoom. Nah, untuk data Insar ini, mana? Sebentar. Nah, untuk data Insar ini, pertama itu di Google kita ketik download Sentinel 1. Udah dibuka semua Google-nya? Biar kalian nggak nunggu lama. Kalau udah itu langsung pilih yang ASF Alaska Edu. Klik. Nah, kalau sudah, ini bakal terlihat tampilan layarnya seperti ini. Ini kalau ada mau nanya weh. Soalnya ini bukan praktikum, jadi santai weh. Kalau ada mau nanya atau ketinggalan. Bang, izin bertanya Bang. Ayo, Rip. Ini kan aku baru masuk yang web ini ya Bang, untuk mendownload si aplikasi Snap-nya Bang. Nah, di sini tuh ada 3 pilihan Bang. Ada Sentinel Toolbox, Mass Toolbox, sama All Toolbox Bang. Itu pilih yang mana ya Bang? Coba share screen. Aku di HP Bang, bukannya Bang. Oh, di HP. Bentar. Oke. Coba. Oke, pertama kita download software-nya dulu ya. Kayak gini, Rip, tampilannya. Nah, iya Bang, udah masuk itu juga Bang. Nah, itu pilih yang mana ya Bang? Yang All Toolbox, yang Sentinel Toolbox, atau yang Mass Toolbox Bang? Itu download yang all toolbox. Oh, yang All Toolbox ya? Yang main download ini. Kan Windows 64 kan, yang ini. Oke, Rip. Oke. Yang All Toolbox. Kalau softwarenya itu kan bisa nanti sendiri kan. Nah, untuk Sentinel ini pertama buka yang Alaska Edu ini. Nah, selanjutnya kalau tampilannya sudah kayak gini, pilih Get Data yang paling atas. Pilih yang ASF Vertex Open in a New Tab. Nah, tampilannya kayak gini. Sudah semua? Pilih yang Indonesia, karena daerah pemetaan kalian di Indonesia. Sudah? Nah, kalau sudah, yang
Apa nih? Yang kotak yang ada huruf A ini pilih draw a box. Setelah itu zoom daerah pemetaan kalian masing-masing. Misalnya abang di Kerinci misalnya. Di zoom. Terus dikotakin. Klik kiri, terus tarik garisnya. Nah, kalau sudah dia bakal warna kuning. Setelah itu, udah sampai sini semua kan? Nah, kalau udah, pilih filter. Kemudian, file type-nya pilih L1 Single Looks Complex atau SLC. Lalu klik search. Nah, dia bakal tampil kayak gini. Bang, boleh diulangi yang nggak, Bang? dari iya Bang, dari Apa nih? SLC Bang. Dari yang SLC Bang. Nih. Yang ini. L1 Single Look Complex. Langsung klik search. Nah, kalau udah nanti muncul kayak gini tampilannya. Ini ada beberapa pilihan. Pilih pertama tahun yang paling bawah, paling akhir. Di sini. Nah, kalau di sini kan 2018. Karena ini masih banyak lagi filenya, ada 400 file, dan sedangkan di sini 200, pilih sampai 5.000 file. Nah, setelah itu pilih kira-kira yang paling lama lah. Di sini paling lama 2014. Nah, yang warna merah ini merupakan data Sentinel yang akan di-download. Kira-kira yang warna merah, kotak warna merah ini masuk nggak ke petakan kalian? Kalau masuk, itu bisa langsung di-download, tapi pilih dulu tahunnya. Ini paling lama 2014, dan yang paling baru itu tahun 2022 30 Agustus. Nah, di sini misalnya 2000, tunggu, kalau di Kerinci mungkin abang ubah dulu. Kalau di Kerinci ini nggak nampak daerahnya. Mana Muara 2? Sana di Muara 2. Filter. Misalnya di sini abang pilih yang 2018 bulan April, tanggal 23, kayak gini. Ini masuk ke petakan yang warna kuning. Nah, kalau sudah, yang sebelah kanan ini dia bakal ada tampilan SIA1 IW SLC. Nah, di sini besarnya itu size-nya 4 GB, langsung klik download. Nah, kalau misalnya udah di-download, itu pilih lagi tahun yang paling baru, tapi harus sesuai dengan kotak yang merah. Harus sesuai dengan kotak yang merah tadi. Misalnya April tanggal 23 2018 tadi, itu bentuk kotak merahnya kayak gini, berarti yang
terbaru misalnya 2022 sorry, yang 2018 yang bulan Desember itu juga apa namanya? Harus ya kotak yang kayak gini. Jadi mungkin Abang ulangi. Jadi untuk mengelola data INSAR ini kita membutuhkan dua data dari tanggal yang berbeda. Jadi misalnya kita pilih tahun 2018, nah kita harus memilih bulan Januari sampai Desember, atau misalnya kayak April sampai Desember, atau April sampai Oktober atau November. Pokoknya ada rentang waktunya lah. Tapi satu tahun itu ada dua data. Kemudian berarti ini udah 23 April 2018, berarti satu lagi data yang di-download yaitu 23 bulan Desember, mungkin tanggal 23, coba dilihat sama ada kotaknya. Tanggal 25 deh. Tanggal 27. Nah, tanggal 31 Desember kotaknya sama kayak 23 April. Nah, itu juga langsung di download. Jadi datanya mungkin bisa di-download dari sekarang, mungkin yang ada yang lagi di kampus atau di mana, biar langsung. Nah, sampai sini kalau ada pertanyaan boleh. Bang, izin aja Bang. Nah. Buat datanya itu yang diambil terserah kita kan buat tanggalnya. Yang penting dalam tahun yang sama. Iya, terserah, tapi tahun yang sama. Oke, makasih Bang. Kalau misalnya tahunnya yang kuambil 2014 satu, nah satu lagi itu 2015 kayak gitu boleh nggak? 2015. Kalau bisa dia dalam satu tahun yang sama nih. Oh iya Bang. Oke Bang, makasih Bang. Sama bentuk kotaknya ya Bang, harus sama Bang. Ya, oke, ada pertanyaan lagi sebelum lanjut? Bang, izin bertanya Bang. Ya, silakan. Jadi tadi data yang dibutuhkan itu kita perlu ini ya Bang, waktu yang berbeda ya Bang. Ya. Itu tahunnya harus berbeda juga atau gimana Bang? Tadi kan kalau yang aku tangkap misal 2018 kita ngambil Desember sama April, terus 2014 kita ngambil Desember sama April juga Bang, atau gimana Bang? Ya, kayak gitu. Jadi ngambil datanya tuh, misalnya kita mau ngambil data dalam satu tahun nih. Satu tahun. Nah, jadi dalam satu tahun tuh harus dua data, ya, dengan bulan yang berbeda, gitu, Rip. Oh, oke Bang, paham Bang. Bang, izin bertanya Bang. Ya, Bang. Jadi untuk jangka bulannya itu tergantung kita atau ada syarat, bisa per 6 bulan atau per 1 bulan tuh bisa Bang? Tergantung di kitanya lah. Yang penting kotaknya sama, dan kalau bisa itu jangan rentang yang sebulan atau 2 bulan. Soalnya kalau rentang sebulan 2 bulan itu kan ibaratnya hampir sama gitu dianya. Ibaratnya gelombangnya yang dipancarkan ke permukaannya itu kan hampir sama, ada yang berubah gitu. Kalau rentang sebulan atau 2 bulan. Bang, izin aja Bang. Ya, Yan. Kita harus sigin dulu ya Bang. Iyalah. Buat akun dulu. Sigin. Kalau nggak bisa Bang, berarti dia nggak bisa di-download ya Bang? Nggak bisa lah, harus sign in. Buat akun dulu. Oke, siap Bang. Dia hampir sama kayak Landsat sih ini nih. Cuma lebih besar nantinya. Oke, ada lagi? Bang, maaf Bang, tadi agak lupa cara nampilin toolbox yang ini Bang, yang ada drawbox tadi gimana Bang? Cara nampilin toolbox. Iya. Ini. Dia aku polos aja Bang. Nggak ada ini. Coba share screen. Kok di HP, Rip?
di HP bang, tapi aku nyoba juga di laptop. Coba di laptop. Kalau di HP nggak bisa Udah, dia. bang udah ada deh. Ya. Ya. Oke bang, aman. Bang, nanya lagi bang. Dia tidak bisa disikin bang. Oh. Kau akun bodong nggak? Tidak lah. Pakai akun email dewek bang. Masa nggak bisa? Yang lain bisa nggak? Coba email lain. Atau cek, dia ada verif email lagi tuh. Cek di email, mungkin di spam atau apa. Ini sampai jam 3, oke? Kayak itu bang, contohnya bang. Nah. Please update your profile for application. Coba di profil tuh, profil dicek. Gimana bang? Ada yang kurang nggak tuh ya? Di profil, edit profil. Soalnya dia minta update. Udah bang. Bisa langsung bang. Iya. Bisa. Search ceria. Nah, setelah ini petakan yang kuning atau yang merah? Kalau misalnya yang kuning itu klik filter, terus file type, terus L1 single looks complex, terus klik search. Nah, setelah di klik search, pilih data yang mau tahun yang ingin dipilih. Misalnya tahun 2018, 2019. Setelah itu pilih apa? Di sini bakal banyak daftar tahunnya. Nah, pilih zoom to scan ini. Kira-kira kotak merahnya ini masuk ke petakan kalian nggak? Kalau masuk, berarti silakan di-download. Dan harus yang L1 single looks complex atau SLC, jangan data yang lain. Kalau data yang lain nggak bisa di-download nanti. Jadi yang belum download, silakan di-download. Siap, sama-sama. Sampai 14.45 nanti lanjut ke Snap. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Bang, nanya lagi bang. Terus kalau sudah di verif tadi emailnya gimana lagi bang? Apa? Sudah diverifikasi emailnya tadi. Udah masuk ke email? Gimana, udah apa di email udah dikirim ya verifnya? Gimana bang, putus-putus bang? Yang
verif email tuh ada dikasih link nggak? Iya, dikasih link, Bang. Nah, Sudah klik link. Klik linknya. katanya email successful verified. Nah, sync in coba. Sync in lagi. Sign out. Sync in. Oh, udah masuk kan? Coba kau share screen beda tuh, biar enak. Nah, boleh, Bang. Kayaknya lagi pada di lab. Nah, dia sampai sini tadi, Bang. Habis ya. Nah, nah sudah kan tuh. Nah, coba ke home mana home? Home sini, Bang. Get data, get data. Apa sih error Nah, sync in, sync in. Itu dilengkapin profil. Yang mana sih ini, Bang? Yang ASF data search-nya di tab kau, tab atas nih. ASF data search-nya, yang tab kedua. Bentar, Bang. Mengenanya tadi, Bang. Bentar. Santai, santai, jangan grogi. Ini ganti. Di get data ini, Bang. Ini sudah ada nah. Iya, ini sudah ada, Bang. Nah, sync in. Udah. Udah. Nah. Mana? Ini salah katanya, Bang. My access. Coba ulang deh dari yang pertama, dari home tadi. Yang tab pertama kau. Ini, Bang. Nah, get data. ASF vertex tuh. Nah, sync in coba. Masih sama, Bang. Please update your profile katanya, Bang. Coba lihat emailnya. Gimana, Bang? Email. Data logging tuh. Data logging tuh. Ini. Email kau, yang tab ketiga. Nah, mana? Nah, coba klik. Udah, nih. Email verified true katanya. Nah, coba mana ya? Email. Oh, email Unsri, email lain coba. Oh, tidak boleh email Unsri. Bisa pakai email Unsri. Oh bisa. Nah, coba email NBN kau. Email kau itu dah. Coba email lainnya. Yang lain pada bisa dah. Pakai email lain ya, Bang? Ya coba email lain. Coba email lain. Bentar ya, Bang. Masih, Bang. Apa lang? Bisa email Unsri. Oh bisa. Oke. Karena sudah 14.45, langsung kita ke Snap. Nanti jam lagi BB juga tutup. Bentar. Nah, jadi tampilan software Snap-nya kayak gini. Nah, setelah misalnya sudah kita download tadi datanya, pertama tuh kita pilih file, open produk.
Nah, pilih dua data tadi. Misalnya mana ya? Ini SIA1 dalam format zip. Nah, udah muncul. Nah, untuk memotong datanya mungkin diperhatikan dulu. Bentar, lagi. Nah, jadi mungkin Abang ngasih tahu sedikit. Jadi untuk software sama datanya untuk Insar ini memang agak besar. Jadi untuk RAM laptop yang 4 GB atau di bawahnya, itu mungkin boleh pakai laptop kawannya, atau di laptop di ruang itu, ruang apa? Lab juga bisa. Karena kalau 4 GB itu tidak recommended kalau misalnya dikerjakan sampai akhir. Ya juga kan karena ini tadi kata Pak Budi untuk tugas tugas akhir MK ini, jadi mungkin boleh dipakai laptop lain. Ya, Din. Wait, bentar. Mungkin itu selagi nunggu aplikasinya terbuka, ini ada yang mau nanya enggak, teman-teman? Seperti ini, file, open product. Pilih yang yang file yang kita download tadi. Bang, sorry Bang. Nah. Ini apa yang di share screen-nya berhenti Bang. Oh, oke, baik. Oke. Nah, setelah datanya udah termasuk dalam aplikasinya, untuk memotongnya, output untuk hari ini, memotong data Sentinel, pilih radar, mungkin boleh dicatat juga kalau yang takut lupa, pilih radar, kemudian nah, setelah itu di sini pada I atau O parameter, pilih yang satu dulu, source-nya, kemudian pilih file di mana kalian mau naruh hasil pengelolaan ini. Nah, setelah itu, pilih processing parameter. Nah, di sini, klik yang polarization, pilih dulu, ini bisa kita zoom. Di sini juga bisa yang di world view ini. Nah, pilih di mana kira-kira petakan kalian.
Misalnya petakan muara 2 ini ada di IW1, pilih polarization-nya VV atau VV. Nah, lalu ini bisa dikecilkan biar tidak terlalu besar data yang di-download atau diolah. Nah, misalnya untuk data Mara 2 ini burstnya itu 7 sampai 9 di sini. Jadi terus klik run. Klik juga. Mana sih snap? Nah, mungkin sampai situ untuk pemotongan data Sentinel. Kira-kira ada yang mau ditanya? Pas juga bentar lagi jam 3. Kira-kira ada yang mau ditanya? Bang, untuk yang pemotongan tadi, untuk pemotongan tadi bisa diulang nggak Bang? Soalnya tadi sempat putus-putus sama nge-freeze gitu Bang layarnya, jadi nggak gerak gitu Bang. Oke. Nah, jadi untuk pemotongan ini pertama itu klik radar, lalu Sentinel PS, klik yang split, dari direkturnya, kalau bisa Pak simpan baru khusus untuk mengolah data ini. Maaf Bang, untuk share screen-nya belum masuk sama putus-putus juga Bang dari sinyalnya Bang. Subscribe-nya di IW1, terus polarisasinya klik yang udah muncul. Bang, nanyanya Ciko lagi Bang. Tunggu lu, udah muncul nggak nih? Udah Bang, udah muncul Bang share screen-nya. Oke. Apa? Mau nanya apa? Dia tuh batas per bulannya tuh berapa bulan Bang? Maksudnya ada batas bulanan nggak Bang? Misalnya bulan Januari ke bulan Juni gitu. Sebenarnya untuk batas bulan tuh udah ada, tapi kalau bisa tuh jangan 1 bulan atau 2 bulan, karena kan kalau 1 bulan 2 bulan tuh biasanya tuh nggak ada yang berubah daerah permukaannya dari gelombang sensor radarnya. Gitu. Kalau bisa 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Jarak 3 sampai 5 bulan boleh kan Bang? Ya, boleh. Oke Bang, thank you Bang. Nah, kemudian ini klik radar, kemudian Sentinel 1 TOPS. Sampai sini kelihatan? Kelihatan Bang, masih masuk Bang. Oke. Nah, ini kelihatan layar S1 TOPS-nya. Iya Bang, masih kelihatan Bang. Oke. Nah, setelah itu
Yang source-nya ini satu, pilih data yang pertama, kemudian di directory-nya pilih penyimpanan di mana kalian ingin mengelola. Setelah itu di processing parameter, ini pilih daerah mana kira-kira yang petakan kalian, entah itu di IW2, IW3, atau IW1. Nah, polarisasinya pilih VV, lalu ini bisa dikecilkan agar tidak terlalu besar. Nah, di mana yang pas kira-kira 405 atau 46, nah itu tergantung petakan masing-masing. Nah, setelah itu klik run. Setelah klik run, misalnya udah selesai, lalu pilih lagi data yang kedua. Data yang kedua sama, jangan diubah apa-apa, lalu klik run lagi. Ininya diubah VV atau sama kayak data yang pertama. Nah, mungkin itu untuk memotong data Sentinel sesuai petakan masing-masing. Terus untuk aplikasi Snap ini tuh harus mempunyai koneksi yang stabil. Dia memakai data internet, bukan seperti ArcGIS. Karena dia ini basisnya open source. Nah, mungkin itu untuk output hari ini. Dan udah menunjukkan jam 3. Mungkin kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya, Bang. Ya. Tadi kan waktu pemotongan petakan itu ada yang daerah yang diarsir gitu, Bang. Terus ada yang kayak nggak diarsir gitu, Bang. Berarti daerah yang petakan kita itu yang bagian yang diarsirnya itu ya, Bang? Nah, kalau untuk daerah petakan kita yang diarsir, bagian arsir. Oke, Bang. Oke, kira-kira ada lagi? Kalau tidak ada, sampai 2 menit lagi lah. Atau ada yang tanya yang lain, boleh? Oh iya, Bang, mau nanya, Bang. Berarti kalau udah dipotong tadi berarti udah selesai ya, Bang, prosesnya? Untuk yang hari ini ya, kalau itu bakal sampai itu untuk hari ini. Untuk deadline kalian tadi jam 12 malam ya, kalau tidak salah. Itu mungkin. Karena prosesnya itu masih ada orbit file, BG coding, banyak lagi ya. Dan output akan tetap dari 2007 sampai 2008, angka penurunannya itu 28 cm. Dari 2008 ke 2009 itu angka penurunannya minus 14 cm. Dan dari 2009 ke 2010 itu minus 16 cm. Jadi land subsidence ini adalah penurunan muka tanah yang disebabkan oleh adanya beban bangunan di atasnya, pengambilan air tanah secara berlebihan, maupun ada gaya tektonik atau pengaruh faktor geologi yang mempengaruhi bergeraknya atau turunnya tanah tersebut. Dan juga INSAR ini bukan untuk land subsidence, tapi bisa juga untuk mendeteksi banjir, potensi air tanah, deformasi, kebakaran hutan, gempa bumi, potensi tsunami. Mungkin yang TA-nya mau potensi tsunami itu bisa tuh wilayah Gloucester dan lain sebagainya. Mungkin itu rekan. Karena udah jam 3 juga, mungkin kalau ada yang mau tanya boleh nanti di chat atau gimana baiknya. Mungkin untuk pertemuan hari ini Abang akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Thank you, Bang. Sehat, cepat kolokium. Bang, amin. Terima kasih, Bang. Amin, Bang. Amin. Terima kasih, Bang. Yan, mau nge-zoom enggak ya?